Jadi seakan-akan ini seperti tanduk dari iblis ya. SOS, bam, pecah nggak tuh? Halo guys, kembali lagi dengan gue Kalp Andri, dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang emang harus kita bahas di sini. Apalagi banyak banget nih masuk ke requestan gue, banyak bilang ke Instagram ataupun di YouTube, banyak bilang Bang Kaleb, Kak Kaleb, tolong dong bahas hal ini, bahas hal ini, bahas hal ini. Nah oke guys, jadi tepatnya hari ini kita akan membahas seseorang yang bernama Cat Yap. Dimana Cat Yap ini merupakan seorang YouTuber asal Vietnam, dimana kontennya itu bergenre ke mukbang ya, jadi makan besar gitu, yang dimana di YouTube-nya itu terdapat beberapa bagian di videonya yang dia seakan-akan memberikan sebuah kode-kode rahasia ataupun simbol-simbol rahasia kepada para penontonnya, yang dimana artinya itu dia meminta sebuah pertolongan dan mengatakan bahwa dia sedang dalam bahaya. Nah oke guys, jadi sebelum kita memulai videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe dulu channel ini guys, karena itu penting banget untuk support gue terus. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video yang terbaru dari channel ini. Nah oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kuy, let's go. Oke, jadi Cat Yap ya. Jadi Cat Yap ini merupakan salah seorang YouTuber dengan channelnya yang bernama Cat Yap. Dia itu merupakan YouTuber asal Vietnam, dimana videonya itu semua genre-genrenya itu guys berhubungan dengan ASMR dan juga mukbang. Jadi sambil mukbang makan besar ditambah dengan suara-suara yang sangat jelas dari makanannya itu. Nah kemudian entah kenapa di salah satu videonya Cat Yap ini yang dia upload itu pada tanggal 21 Juli 2019 itu akhirnya mengundang pertanyaan dari beberapa orang netizen, khususnya orang-orang di Vietnam, karena dalam videonya ini seakan-akan itu ada terdapat kode-kode rahasia ataupun sandi-sandi Morse yang ditujukan oleh si Cat Yap ini guys kepada para penontonnya, sehingga hal inilah yang membuat netizen khususnya orang Vietnam bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap Cat Yap ini? Apakah terjadi sesuatu yang berbahaya terhadap dirinya? Dan hal itu biasanya ditunjukkan dengan tulisan-tulisan yang ada dalam setiap videonya ataupun gerakan-gerakan tangan di dalam videonya. Nah jadi ceritanya di balik semua itu, katanya nih si Cat Yap ini disekap dan juga disiksa oleh salah seorang yang misterius yang nggak diketahui siapa orang itu, dimana si Cat Yap ini hanya diperbolehkan makan ketika dia hanya membuat video. Jadi makan itu pas ya lagi buat video aja, setelah itu nggak dikasih makan guys. Dan hal ini bisa jadi benar karena kalau kita lihat videonya yang satu ini, itu tuh dia kelihatan seperti makan seperti orang yang kelaparan udah berapa hari nggak makan ya, sampai-sampai makanannya mentah aja bisa sampai senikmat itu rasanya. Nah jadi pasti kalian penasaran kan sebenarnya konspirasi apa sih yang terdapat di balik video-video dari Cat Yap ini. Nah oke guys, di sini gue akan coba membahas secara detail part demi part tentang si Cat Yap ini. Jadi gue minta kalian jangan skip supaya kalian bisa paham dan mengerti dengan jelas tentang kasus dari Cat Yap ini. Jadi gue harap kalian bisa nonton sampai selesai video ini supaya kalian mengerti jalan ceritanya. Oke guys, jadi kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama ini kita bisa lihat dari thumbnail video si Cat Yap ini, dimana kalau kita perhatikan dengan baik-baik di thumbnailnya ini terdapat satu emoticon kecil gitu ya, emot yang kalau kita lihat itu emotnya sebenarnya artinya emot ketakutan, yang dimana kita bisa mengartikan bahwa si Cat Yap menunjukkan bahwa dirinya ini sedang dalam keadaan ketakutan dan lagi posisi terancam. Nah kemudian yang kedua kita bisa lihat pada videonya ini yang di awal-awal itu ya seperti biasa difokuskan kepada apa yang akan dimakan oleh si Cat Yap dalam video ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik-baik di salah satu mangkok atau bowl di depannya Cat Yap ini terdapat dua pasang tentakel atau gurita, dimana ya entah ini sengaja atau nggak sengaja itu tentakelnya membentuk seperti ini guys. Set. Jadi seakan-akan ini seperti tanduk dari iblis ya, ataupun tanduk dari simbol satanik yaitu Baphomet. Nah kemudian di detik ke-41 dalam videonya Cat Yap yang ini itu terdapat sebuah tulisan yaitu I'm so hungry. Nah jadi pada tulisan yang pertama ini orang-orang itu belum terlalu notice guys, karena I'm so hungry masih ada hubungannya dengan konten makanan. Nah kemudian kita masuk di menit 1 lewat 13 detik.
Nah, pada bagian ini terdapat lagi sebuah tulisan yang disampaikan oleh Ketiap yang bertuliskan I love seafood so much gitu ya, yang artinya saya sangat menyukai makanan seafood. Tapi nih kalau kita lihat di huruf kapitalnya aja, kalau kalian perhatikan secara baik-baik, huruf kapitalnya aja kita ambil itu akan membentuk suatu kalimat yang baru ya, yaitu I lose a food so much, yang dimana artinya itu mungkin ya saya udah kehilangan banyak makanan, atau yang artinya juga saya sudah lama tidak makan. Nah, kemudian kita masuk nih guys pada menit ke-5 lewat 37 detik. Jadi dalam part ini itu tangannya si Ketiap ini gerak-gerak gini kan, gerak. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa mungkin saking enaknya makanan ini sampai dia mengekspresikannya dengan cara seperti itu. Tapi ternyata kalau diperhatikan lebih jeli lagi, ternyata itu membentuk suatu kata, ataupun si Ketiap ini sebenarnya sedang menuliskan sesuatu ya, dengan tangan-tangannya ini dengan sebagai simbol rahasia yang artinya I need help atau saya membutuhkan pertolongan. Nah, jadi nih pada part ini orang udah mulai curiga tuh. Sebenarnya kayaknya ada sesuatu yang terjadi deh, atau ada sesuatu yang udah nggak beres terhadap si Ketiap ini guys. Nah, kemudian pada menit keempat lewat 50 detik, itu tepatnya saat si Ketiap sedang makan, tiba-tiba ada suara apa ya, suara-suara berisik itu yang seakan-akan sedang memukul meja, dan juga ada terdengar sedikit suara orang bernafas gitu ya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam video itu si Ketiap ini bukan hanya sendirian saat merekam, tapi ada orang lain yang ternyata sedang memantaunya saat sedang makan. Nah, siapa tuh kira-kira menurut kalian? Dan inilah yang menjadi konspirasi beberapa orang. Sebenarnya orang ini siapa? Karena nggak kelihatan gitu kan. Nah, kemudian di menit 17.34 detik itu ada lagi nih satu tulisan yang ditampilkan oleh Ketiap, di mana tulisannya itu bertuliskan the meat is so delicious, soft and tender. Yang dimana kalau kita kembali nih memecah lagi menjadi huruf kapitalnya saja guys, itu akhirnya akan membentuk suatu tulisan atau suatu kata yaitu SOS, yang artinya save our soul ya. Itu biasanya dipakai orang-orang kalau zaman dulu misalkan meminta pertolongan ketika sedang tersesat atau terdampar di suatu pulau atau hutan, pasti orang menuliskan SOS gitu ya. Nah, jadi bisa diartikan bahwa si Ketiap ini sedang meminta pertolongan karena dia sedang dalam posisi yang berbahaya. Dan kalau kalian perhatikan videonya yang ini, si Ketiap itu saat makan matanya itu kayak gini nih, seakan-akan dia itu was-was terhadap lingkungan sekitarnya, melihat siapa yang datang, siapa yang ada di sini. Dan itu yang membuat tangannya juga menjadi gemetar kalau kalian lihat baik-baik. Dan dia juga makan itu, biasanya orang makan itu menikmati, tapi ini makannya lahap banget, seakan-akan itu dia udah nggak makan udah berapa lama gitu ya. Nah, kemudian di menit 20 lewat 3 detik si Ketiap ini saat makan, dia itu sempat narik gini ya, narik ke dalam mangkuknya, tapi tiba-tiba itu mangkuknya kegeser sedikit nih ke samping lagi. Tapi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, situ kan nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi siapa dong sebenarnya yang geser mangkoknya itu? Dan pada menit 14 lewat 40 detik, si Ketiap ini sedang memotong ikan. Tapi yang bikin anehnya di sini cara potongnya itu beda banget. Pisaunya dipegang gini menghadap, jadi runcingnya itu menghadap ke dadanya, kemudian dia potong gini guys. Ya bisa dikatakan si Ketiap ini mengartikan bahwa nih loh, ada orang yang suka menyiksa saya dan orang itu tepat berada di depan saya. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian si Ketiap ini sempat juga memberikan sebuah klarifikasi nih guys. Jadi di dalam klarifikasinya itu intinya dibilang kalau udah, kalian gak usah pikir macam-macam, ini gak ada apa-apa. Mungkin semua yang kalian katakan itu hanyalah sebuah kebetulan. Tapi yang bikin anehnya di sini, saat dia menulis klarifikasinya ini, dia tidak menggunakan kata I atau saya, melainkan dia menggunakan kata orang ketiga yaitu she dan her. Jadi yang mana kita bisa artikan bahwa yang menulis ini bukanlah si Ketiap sendiri, tapi ada orang lain yang menuliskan hal ini. Nah, tapi kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut tentang klarifikasinya Ketiap ini, ternyata orang-orang mendapatkan bahwa kata-kata yang ada di situ ternyata kata-kata yang di copy paste dari situs yang namanya situs Reddit guys. Jadi kata-katanya itu sama persis ya, setiap detailnya hanya diganti kata she dan her-nya itu. Nah, jadi orang-orang otomatis bertanya-tanya dong, ngapain dia kopas kata-kata dari situs lain kalau emang ingin buat klarifikasi? Kenapa nggak ketik sendiri aja gitu kan? Dan misalkan dijawab karena alasannya nggak tahu bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa Inggris, ya kan
ada namanya Google Translate, bisa memakai itu untuk translate ke bahasa Inggris. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang membuat akhirnya orang-orang itu harus berpikir nih guys, apa sebenarnya maksud di semua ini. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan baik-baik si videonya Ketiap ini, yang pada saat dia mengupload tanggal 21 Juli itu jarak waktunya cukup lama dari video yang sebelumnya nih guys, dimana itu ada jarak 3 bulan setelah upload video yang terakhir tuh. Tapi kalau kita perhatikan di video-video yang lainnya itu jaraknya biasanya dekat nih, biasa dalam 1 bulan minimal dia upload 1-2 kali video. Tapi yang ini kenapa sampai harus 3 bulan gitu loh. Dan kalau kita perhatikan di video yang sebelum-sebelumnya, itu si Ketiap ini seakan-akan ya baik-baik aja, makan sehat, kemudian badannya juga segar gitu kan, nggak terjadi apa-apa. Tapi di video yang 21 Juli ini, itu kelihatan si Ketiap ini sedang memar-memar atau di luka lebam tangannya, dan juga ada luka di bibirnya. Jadi entah apa nih yang sebenarnya menyebabkan hal ini, atau apakah mungkin ya, apakah mungkin dia benar-benar disiksa dan disekap oleh seseorang? Tulis komentar kalian di bawah guys. Nah, kemudian di bagian description di videonya ini, Ketiap juga ada menuliskan sesuatu, yaitu Ketiap titiknya itu 3 kali. Jadi ya bisa diartikan mungkin Ketiap sebenarnya masih ingin mengatakan sesuatu kepada orang-orang, tapi mungkin orang-orang ini nggak peka atau nggak notice terhadap simbol yang diberikan si Ketiap ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari urutan makanan yang dikonsumsi oleh si Ketiap ini, yang pertama yaitu shrimp, kemudian ada octopus, kemudian ada scallop. Jadi kalau kita coba gabungkan huruf depannya saja, akan menjadi shrimp yaitu S, octopus O, dan kemudian scallop S, jadi SOS. Bam! Pecah nggak tuh? Aduh, ini yang gue bilang mind blowing banget ini kasus ini ya. Dan setelah klarifikasi yang pertama itu, si Ketiap akhirnya memberikan lagi klarifikasi yang kedua, dimana klarifikasi yang kedua ini dia lebih fokus lagi mengatakan bahwa diriku baik-baik aja nih, nggak terjadi apa-apa, sebenarnya kalian tenang aja. Dan yang luka bagian tangan dan di mulut itu namanya herpes labialis. Ya harapannya sih semoga itu emang benar. Jadi artinya Ketiap ini sebenarnya nggak disiksa ataupun disekap oleh seseorang yang misterius. Nah, tapi kemudian apakah kita semua bisa percaya? Apakah netizen bisa percaya dengan perkataan dan klarifikasi dari Ketiap ini? Nah, itu semua kembali lagi ke kalian masing-masing guys. Apakah kalian lebih percaya Ketiap ini emang disandra kemudian disekap oleh seseorang, atau ini hanyalah merupakan sebuah sensasi yang dicari oleh Ketiap supaya channel YouTube-nya lebih berkembang pesat lagi? Tulis komentar kalian di bawah. Nah, oke guys, jadi itulah tadi beberapa teori tentang si Ketiap ini. Mungkin di sini gue akan lagi mencari lebih dalam lagi tentang kasus si Ketiap ini, karena gue penasaran banget ingin memecahkan masalah siapa sebenarnya orang di balik videonya Ketiap ini guys. Nah, jadi kalau kalian emang suka dengan pembahasan ini dan ingin gue buat lagi part keduanya, kalian tulis aja komentar di bawah, pasti akan gue baca dan akan gue segera buat part yang keduanya. Nah, oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, pastinya subscribe channel ini karena itu penting banget untuk support gue terus. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap gue update video yang terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi kita ketemu lagi besok di video-video yang berikutnya. And always stay positive and bye-bye. Selamat berweekend, selamat bermalam minggu.